Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur kita atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, dan juga nikmat menikmati ibadah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Kita bisa menjalankan siam di siang harinya dan di malam harinya kita menunaikan qiyam Ramadan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita semua. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, maka akan diberikan ampunan terhadap kesalahannya di masa lalu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, maka Allah Ta'ala curahkan ampunan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tema tausiah kita pada malam hari ini adalah menuju kematian yang husnul khatimah. Di antara cita-cita yang paling mulia yang kita miliki bersama yaitu bagaimana pada akhir kehidupan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala memberikan seruan yang terbaik ketika orang-orang beriman dipanggil atau meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang beriman itu begitu cinta untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun juga cinta bertemu dengan hamba tersebut. Maka Allah Ta'ala menyeru dengan kalimat yang terbaik, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, An-nafsul mutminah, yaitu jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, firman Allah, dalam keadaan diridai dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di dalam hamba-hambaku dan masuklah di dalam syurgaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi harapan kita semua para jamaah. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala membimbing hamba itu menuju sebuah kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kaifasta'malahu, bagaimana Allah Ta'ala membimbing seorang hamba menuju kebaikan? Maka apa jawab Nabi SAW?
ay yuwaffiqahu ala amalin salih wa yamutu alaihi. Allah Ta'ala memberikan kesempatan sebelum meninggal dunia ia beramal saleh, dan amal saleh itulah yang terakhir ia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Masya Allah. Cara Allah Ta'ala mencintai kita semua, cara Allah Ta'ala mencintai hambanya adalah Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada detik terakhir kehidupannya untuk dia beramal saleh sebelum ia meninggal dunia. Sehingga ada orang yang meninggal dunia sebelumnya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang meninggal dunia sebelumnya menunaikan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selepas membaca Al-Quran, mungkin selepas berzikir kepada Allah, mungkin selepas melaksanakan puasa, baik puasa yang wajib ataupun sunnah, mungkin selepas dia menunaikan sedekah, lalu Allah Ta'ala wafatkan hamba itu dalam kondisi yang Allah Ta'ala ridhai. Ini yang menjadi harapan kita bersama para jamaah untuk mendapatkan kemuliaan di saat akhir daripada kehidupan kita. Oleh karenanya ada satu kondisi di mana itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda sujud, ketika kita dalam keadaan sedang bersujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'indallahi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat kita semua di sisi Allah Ta'ala di saat kita dalam keadaan sedang bersujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka mintalah yang terbaik ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan ada 3 permohonan yang kita bisa minta di saat kita sedang bersujud kepada Allah selain dari membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada 3 permohonan yang terbaik. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang Engkau cintai, akhir kehidupan yang Engkau ridai ya Allah. Kemudian yang kedua adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkaulah yang maha menguasai jiwa kami, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu, artinya dalam keadaan beriman dan berislam. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bertaubat, meraih ampunanmu sebelum kami meninggal dunia. 3 harapan yang terbaik para jamaah yang kesimpulannya adalah bagaimana di akhir-akhir kehidupan kita Allah Ta'ala masih memberikan kebaikan kepada kita semua. Oleh karenanya lalu bagaimana upaya kita untuk bisa meraih husnul khatimah? Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin agar Allah Ta'ala mencatat kita semua meraih husnul khatimah? Setidaknya ada 3 hal yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-imanu wal-amalus salih. Kita menjaga keimanan kita dan semangat di dalam beramal soleh. Terlebih kita berada di bulan yang mulia ini, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan luar biasa, dipertemukan kita dengan bulan yang terbaik, bulan yang sangat istimewa, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahala puasa tidak diberikan batasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Ta'ala berfirman, seluruh amal perbuatan manusia kembali untuk dirinya, illa siyam, kecuali ibadah siyam, ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, firman Allah, dan aku yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga ini yang harus kita jaga, semangat beramal soleh kita di bulan Ramadan ini. Apalagi kita sudah melewati separuh perjalanan kita di bulan Ramadan. Kita hampir memasuki babak yang terakhir di bulan yang mulia ini. Kita mengembalikan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala siapkan pada penghujung Ramadan itulah malam yang terbaik, yaitu Lailatul Qadar. Supaya kita bersungguh-sungguh merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala siapkan sesuatu yang paling istimewa.
pada akhir daripada bulan Ramadan ini. Sehingga semangat kita terus terjaga, dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Kemudian tips yang kedua supaya kita bisa meraih husnul khatimah, kata para ulama, adalah al-istiqamatu fi ta'atillah. Kita istiqamah menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita dawamkan amal saleh yang kita biasa lakukan. Mendawamkan salat duha, mendawamkan salat tahajud, mendawamkan salat witir, mendawamkan sedekah, mendawamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amal yang paling terbaik adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit amal kita, tetapi kita continue, kita istiqamah, ini insyaallah memudahkan kita untuk sampai kepada husnul khatimah nanti. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-insan yamutu ala ma'asya alaihi. Manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Jadi kalau semasa hidup kita selalu melakukan kebaikan dan istiqamah dalam kebaikan, dan kita bersungguh-sungguh menjaga kebaikan ini, insyaallah Allah Ta'ala bimbing kita sampai pada akhir kehidupan kita. Inilah makna dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i, manusia diwafatkan sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah husnul dhanni billahi ta'ala, selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita diberikan kebahagiaan, kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Di saat kita diberikan ujian, musibah, cobaan oleh Allah Ta'ala, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berpikiran baik, berpikiran positif kepada Allah, akan mendatangkan energi baik juga untuk diri kita. Maka Nabi SAW mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kita semua meninggal dunia kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang mendapatkan ujian, maka kita perkuatkan kesabaran kita, dan inilah yang paling baik yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Segala urusan orang beriman itu baik di sisi Allah Ta'ala. Kalau diberikan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia diberikan ujian, maka ia bersabar. Dan itu baik keduanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sesuatu sudah terjadi, kita ucapkan kalimat yang mulia, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang telah terjadi itu semua adalah karena ketetapan dan takdir Allah. Kita tidak perlu mengucapkan lau anni fa'altu kaza lakana kaza. Kalau demikian nanti begini, kalau demikian nanti begini. Ini menjadikan kita tidak mau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 hal tadi yang dijelaskan oleh para ulama, kita menjaga keimanan kita, semangat dalam beramal saleh, kemudian kita istiqamah di dalam kebaikan, sekecil apapun kita istiqamahkan, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala mentakdirkan hamba itu meraih husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tausiah dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah Ta'ala hadirkan hidayah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala istiqamahkan kita pada bulan Ramadan ini sampai nanti pada akhir Ramadan, sehingga Allah Ta'ala muliakan kita dengan Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.